Baiklah teman-teman, kali ini saya akan merangkum sebuah game yang berjudul A Fiver. A Fiver adalah pengalaman game naratif orang pertama berdurasi 15 menit. Karakter ini menjelajahi apartemen saat ia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh temannya, memeriksa lingkungan untuk mempelajari rahasia, dan temannya itu mencari kebenaran di mana dan siapa temannya itu, dan mengapa kejadian aneh ini terjadi. So, mari kita ke alur cerita gamenya. Di awal game, kita diperlihatkan Jeremy yang meminta bantuan kepada karakter utama di game ini. Kita sebut saja Joe. Jeremy pun mengirim pesan kepada Joe. Bisakah saya meminta bantuan kepada kamu? Joe pun langsung menjawab pesan tersebut. Apa yang kamu butuhkan? Jeremy pun menjawab kalau dia akan pergi selama seminggu dan dia ingin Joe menjaga tempatnya itu selama dia pergi. Joe pun menjawab, "Wow, kerja tambahan. Sungguh tawaran yang menarik," kata Joe. "Bung, jangan bertingkah seperti itu. Lakukan saja ya," kata Jeremy. Lalu, Joe pun meminta alamat Jeremy tersebut. Scene berpindah saat Joe telah memasuki apartemen Jeremy tersebut. Di situ, ia menemukan sebuah kertas daftar pekerjaan yang isinya tidak perlu pengalaman dan pembayaran San Morelli. Tak lama kemudian, telepon pun berdering dan Joe lalu mengangkatnya. Dan ternyata itu pesan dari Jeremy. Pesannya berisi, "Hai Bung, ini Jeremy. Sekali lagi, terima kasih telah menjaga tempat saya dengan waktu yang singkat ini. Kamu lihat, saya punya beberapa bisnis yang harus dihadiri. Omong-omong, bantu saya dan lakukan daftar tugas pada lembar di atas. Anda akan menemukan catatan bertebaran di seluruh apartemen tentang apa yang harus dilakukan, jadi jangan khawatir." Baiklah, harusnya itu saja. Lalu, Joe pun membaca daftar tersebut. Di situ ia disuruh untuk menyiram tanaman dan membuang piring ke dalam wastafel. Joe pun lalu mencari penyiram tanaman tersebut. Lalu di situ ia menemukan sebuah kertas yang bacaannya, "Gunakan penyiram untuk menyirami tanaman." Lanjut, Joe pun pergi ke sudut ruangan apartemen tersebut. Di situ ada tanaman yang harus ia siram. Lalu, ia pun menyiram tanaman tersebut. Lanjut, di tugas keduanya, Joe pun langsung membersihkan mangkuk-mangkuk yang berada di apartemen tersebut dan menaruhnya ke wastafel dapur tersebut. Di mangkuknya yang terakhir, ia rasa pekerjaannya sudah selesai. Lalu Joe pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum ia pulang, telepon pun berdering kembali. Lalu Joe pun menghampiri telepon tersebut dan ternyata telepon itu berasal dari pemilik apartemen tersebut. Pesan itu berisi, "Salam Jeremy, ini penyewa yang berbicara. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa semua tagihan Anda akan jatuh tempo dalam seminggu. Anda tidak akan mendapatkan ekstensi. Saya tidak peduli dengan hal-hal yang Anda hadapi. Cukup bayar dan selesaikan. Sampai jumpa di kemudian hari." Scene pun berpindah ke hari berikutnya. Di situ Joe menemukan sebuah catatan dari penyewa rumah tersebut. Di situ bertulisan, "Kami ingin minta maaf atas pemadaman listrik baru-baru ini selama badai. Kami sedang mencari perbaikan sesegera mungkin. Silakan perhitungan pemadaman sambil kami mencari solusi." Setelah membaca itu, telepon pun berdering dan ternyata itu pesan dari ibunya Jeremy. "Halo, Jeremy. Sayang, jika kamu mendengar ini ibumu yang berbicara. Di mana kamu ini? Ini ulang tahunku. Apakah kamu melupakannya? Saya tidak tahu apa yang salah denganmu. Sejak kamu hidup sendiri, semuanya berantakan. Aku masih sayang kepadamu. Hubungi ibu kembali sesegera mungkin." Lanjut,
Di situ ada sebuah list lagi yang harus dikerjakan oleh Joe, yaitu menyiram tanaman lagi, membuang kertas ke tempat sampah, dan tonton acara favorit. Di kertas sebelahnya ada bacaan, yaitu acara favoritmu mungkin sedang tayang sekarang. Lanjut, Joe pun masuk ke dalam kamar. Di situ ada penyiram air di atas kasur. Tidak tahu siapa yang menaruhnya di situ. Joe pun mengambil tempat penyiram tanaman tersebut. Lalu ia ke sudut ruangan kemarin. Sesampainya di tanaman tersebut, ternyata airnya tidak ada. Lalu Joe pun mengisi air di wastafel. Setelah airnya penuh, Joe pun lalu menyiram tanaman tersebut. Tak lama kemudian, telepon pun kembali berdering. Joe pun coba menghampiri telepon tersebut. Dan ternyata itu hanyalah sebuah pesan otomatis yang dikirim oleh pemilik apartemen kepada Jeremy. Pesan itu berisi tentang pembayaran yang belum dibayar Jeremy untuk sesegera membayarnya. Lanjut ke tugas keduanya, Joe pun mengumpulkan kertas-kertas yang bergeletakan lalu membuangnya ke tempat sampah yang berada di sudut ruangan. Tugas terakhirnya yaitu menonton televisi, acara favorit Joe. Ia pun mencoba mencari remote televisi tersebut. Ia pun menemukan remote tersebut di atas lemari yang berada di dapur. Joe pun menghidupi televisi tersebut dan tiba-tiba ya, ada suara aneh yang terdengar oleh Joe. Ia pun ketakutan dan lalu keluar dari apartemen tersebut. Sebelum keluar, ia pun mendengar telepon kembali. Ia memutuskan untuk mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu hanyalah pesan dari Jeremy. Pesan itu adalah, "Apakah beberapa hal aneh terjadi saat aku pergi?" Joe pun mencoba untuk menjawab pesan tersebut, tetapi ia tidak bisa mengirimnya. Karena sebelum ini ada orang yang memakai telepon ini untuk mengirim pesan. Lanjut, Jeremy pun berbicara. "Jika sesuatu aneh terjadi, cobalah untuk tetap tenang. Sampai nanti," kata Jeremy kepada Joe. Scene pun berpindah ke hari keesoknya, di mana Joe kembali menerima telepon. Dan ternyata telepon itu berasal dari pemilik rumah ini atau apartemen ini. Di pesan tersebut, penyewa menerima keluhan dari penyewa lain kalau ada kebisingan di apartemen tersebut. Sang penyewa minta itu diselesaikan. Jika sang penyewa melihat ada sesuatu yang hancur, ia akan mengusir Jeremy. Dan si penyewa pun berbicara kalau ia sudah muak dengan perilaku orang yang tinggal di apartemennya tersebut ini. Tugas Joe di scene ini yaitu menyiram tanaman seperti biasa, membersihkan tulisan di dinding, dan makan roti panggang. Scene ini pun tampak berbeda dari sebelumnya. Di sini tampak seram dan mengerikan. Cuaca pun sedang hujan. Semua tampak berantakan. Tidak diketahui siapa yang melakukan ini. Lanjut, Joe pun akan melakukan tugas pertamanya. Akan tetapi, penyiramnya berada di atas lemari yang tinggi. Tidak tahu juga siapa yang melakukan itu. Joe pun mencari akal untuk mengambil penyiram tanaman tersebut. Joe pun menemukan sebuah botol dan dia melempar penyiram tanaman tersebut. Alhasil, caranya itu berhasil. Lalu ia coba menyiram tanaman. Nah, anehnya lagi, tanaman di situ sisa satu. Joe pun harus mencari sisa tanaman yang lainnya. Di wastafel pun air juga habis. Joe pun memutuskan untuk mengisi air di dalam kamar mandi. Setelah mengisi air, Joe pun masuk ke kamar mencari tanaman yang lain. Dan ternyata di situ memang ada tanaman tersebut. Itu sangat aneh. Kenapa tanaman bisa ada di atas tempat tidur, sedangkan pemilik rumah sedang di luar kota?
Tanaman selanjutnya ternyata berada di kamar mandi, di atas kloset. Joe pun melanjutkan mencari tanaman yang lain. Di situ masih ada sekitar 2 atau 3 tanaman lagi. Ya, hal mistis pun terjadi. Joe pun kaget. Dia mulai ketakutan, tapi ia tetap menyelesaikan tugasnya tersebut. Saat melanjutkan penyiraman tanaman yang lain, sesuatu hal aneh pun kembali terjadi. Ya, di situ Joe kembali merasa ketakutan. Ada sesuatu yang lewat, entah itu orang, makhluk halus, setan, iblis, atau semacamnya. Dengan rasa penasaran Joe yang cukup tinggi, ia pun coba menghampiri tersebut. Menghampiri apa sih anjing? Kita ulang. Dengan rasa penasaran Joe yang cukup tinggi, ia pun coba menghampiri siapa yang lewat barusan. Dan ternyata di kamar tidak ada siapa-siapa. Hanya ada ruang kosong dan tanaman. Di kamar mandi pun tidak ada. Lanjut, tak berhenti di situ, Joe pun melanjutkan tugasnya, yaitu menyemprot dengan apa ini? Ya pokoknya itulah, menyemprot atau membersihkan tulisan di tembok yang ada di apartemen tersebut. Setelah membersihkan tulisan di tembok, Joe pun membakar 2 buah roti, di mana itu juga misi dalam game ini. Setelah membakar roti, telepon pun kembali berdering, dan itu pesan dari Jeremy yang berisi, "Aku minta maaf, Bung. Saya sedang kacau. Saya pikir ini tidak akan terjadi. Cobalah untuk tetap tenang. Makan sesuatu ya. Sampai nanti." Di situ, Jeremy menyuruh Joe untuk memakan sesuatu, yaitu roti yang dia bakar tadi. Kenapa Jeremy bisa tahu apa yang terjadi di apartemennya? Mungkin ya hanya pembuat game yang tahu. Lanjut. Lalu Joe pun memakan roti tadi. Dan ya, scene berpindah saat ruangan penuh dengan tulisan "Take the pills". Lalu Joe pun meminum pil tersebut. Dia merasa tidak enak setelah meminum pil itu. Lanjut, scene pun berpindah ke hari terakhir, di mana ya seperti biasa, Joe kembali menerima panggilan. Si pesan tersebut itu, "Hai, saya kira saya tidak bisa memperbaikinya ya. Benar atau kebenaran, pergi ke berangkas, Anda akan mendapatkannya." Di situ juga ada sebuah tulisan yang bertulis, "Temukan kebenarannya." Ya, lagi-lagi hal aneh kembali terjadi. Ruangan tampak mengerikan, sangat mengerikan. Joe pun membuka berangkas dan di situ ada sebuah handphone. Lalu Joe pun membuka handphone tersebut. Scene pun berpindah ke Monday jam 3:02 subuh. Di sini ada yang aneh. Isi telepon tersebut yaitu pesan Jeremy yang meminta tolong di awal game tadi. Ini sungguh tidak beres dan penuh teka-teki. Tamat ending yang menjeremikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe. See you di next video. Bye.